Kali ini marilah kita belajar tentang makroekonomi, yaitu tentang ruang lingkup analisis makroekonomi. Bila di dalam mikroekonomi, lebih menitikberatkan analisis masalah tentang mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya atau resources. Dan yang kedua, bagaimana mencapai kepuasan yang maksimum. Dan di dalam makroekonomi, analisis-analisisnya adalah menerangkan tentang yang pertama, bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Yang kedua, masalah-masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian. Yang ketiga, tentang peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Kita sudah belajar analisis dalam teori mikroekonomi dengan cara mengemukakan 3 pertanyaan. Apakah jenis-jenis barang dan jasa yang harus diproduksikan? Bagaimanakah caranya memproduksikan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan tersebut? Untuk siapakah berbagai barang dan jasa tersebut diproduksikan? Analisis mikroekonomi bersifat terbatas. Perhatikan beberapa pertanyaan berikut yang tidak bisa dijawab oleh analisis mikroekonomi, yaitu faktor-faktor apakah yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara dalam suatu periode tertentu? Mengapakah setiap negara menghadapi masalah pengangguran yang ada kalanya semakin lama semakin buruk keadaannya? Mengapakah masalah kenaikan harga-harga berlaku yang seringkali juga diikuti oleh masalah pengangguran yang cukup serius? Mengapakah berbagai perekonomian tidak mengalami pertumbuhan yang sama cepatnya? Mengapakah kegiatan perekonomian tidak mengalami perkembangan yang stabil? Yaitu ada kalanya ia cepat berkembang, tetapi pada periode lain ia mengalami perkembangan yang lambat atau kemunduran. Di waktu yang lalu kita sudah belajar tentang masa klasik. Dengan tumpuan analisis masa klasik adalah sistem pasar bebas. Pada dekade 1930-an, ahli-ahli ekonomi yang tergolong dalam masa klasik, yaitu classical economists, yaitu ahli ekonomi yang hidup di antara zamannya Adam Smith tahun 1776 dan zamannya Keynes tahun 1936. Tidak banyak membuat analisis mengenai masalah pengangguran, inflasi, ketidakstabilan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Adam Smith dengan sistem pasar bebasnya berpendapat bahwa sistem pasar bebas akan membuat penyesuaian-penyesuaian yang menyebabkan masalah-masalah tersebut akan lenyap dengan sendirinya dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan berlangsung kembali. Tapi masa klasik dengan teori pasar bebasnya tidak bisa menjawab adanya kemunduran ekonomi di seluruh dunia yang terjadi pada tahun 1929 sampai 1932. Oleh karena itulah, teori makroekonomi berkembang. Hal ini bermula dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Periode itu dinamakan The Great Depression. Pada puncak kemerosotan ekonomi itu, seperempat dari tenaga kerja di Amerika Serikat menganggur dan pendapatan nasionalnya, ukuran dari tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara, mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Hal ini tidak bisa dijelaskan oleh mazhab klasik. John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money tahun 1936, Keynes mengkritik masa klasik yang berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh selalu dicapai. Keynes berpendapat pengeluaran agregat, yaitu perbelanjaan masyarakat ke atas barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sesuatu negara. Sistem pasar bebas, penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta, dan diperlukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh.
dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Isu-isu utama dalam analisis makroekonomi adalah sebagai berikut. Faktor-faktor apakah yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian? Mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu teguh? Mengapa kegiatan ekonomi tidak berkembang dengan stabil? Mengapa pengangguran dan kenaikan harga-harga selalu berlaku? Analisa makroekonomi menerangkan pula langkah-langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam suatu perekonomian modern, komponen pengeluaran agregat dibedakan 4 golongan yang menjadi penentu kegiatan ekonomi. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua, investasi perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah. Yang keempat, ekspor atau pembelian barang buatan dalam negeri oleh penduduk negara-negara lain. Sedangkan analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan dalam perekonomian dibedakan 3 bentuk abstraksi. Yang pertama, analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisalkan bahwa harga tetap dan suku bunga tetap. Yang kedua, analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisalkan harga mengalami perubahan. Yang ketiga, analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisalkan harga dan suku bunga mengalami perubahan. Jadi aspek penting dari ciri kegiatan perekonomian yang menjadi titik tolak analisis dalam teori makroekonomi adalah sebagai berikut. Bahwa sistem pasar bebas tidak selalu dapat mewujudkan penggunaan tenaga kerja penuh. Sistem pasar bebas tidak selalu dapat mewujudkan kestabilan harga-harga. Dan sistem pasar bebas tidak selalu dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Dalam makroekonomi, masalah-masalah dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, yaitu langkah pemerintah di bidang perpajakan dan pengeluarannya. Yang kedua adalah kebijakan moneter, yaitu langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan suku bunga. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dalam ekonomi terbuka. Berbagai negara di dunia ini menghadapi masalah dalam perekonomian. Masalah utama dalam perekonomian yang mereka hadapi adalah sebagai berikut di antaranya: masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, masalah kenaikan harga-harga atau inflasi, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Teknologi yang digunakan juga berkembang. Tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk. Pertambahan potensi memproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. Kurva AB dalam gambar adalah kurva kemungkinan produksi, yaitu batas maksimum produksi yang dapat diciptakan sesuatu negara pada suatu waktu tertentu. Dalam negara yang kurva batas produksinya adalah AB, kemakmuran masyarakat mencapai paling maksimum adalah apabila kombinasi barang industri dan barang pertanian seperti ditunjukkan oleh salah satu pada kurva AB, misalnya di titik P. Berarti untuk memaksimumkan kemakmuran masyarakat, negara itu harus menghasilkan X0 barang industri dan Y0 barang pertanian. Dalam kenyataannya, misalkan tingkat produksi yang dicapai negara tersebut hanyalah seperti ditunjukkan oleh titik M, yaitu menghasilkan X1 barang industri dan Y1 barang pertanian. Tingkat kegiatan ekonomi di bawah potensi ini menyebabkan sebagian faktor-faktor produksi menganggur, termasuk tenaga kerja.
Dan ini terutama disebabkan oleh kekurangan pengeluaran agregat. Pada periode berikutnya, pertambahan faktor-faktor produksi dan perkembangan teknologi memungkinkan negara itu memproduksi lebih banyak. Dan ini digambarkan oleh perubahan kurva kemungkinan produksi dari AB ke CD. Perubahan itu menyebabkan masyarakat dapat memproduksikan kombinasi barang industri dan pertanian seperti yang ditunjukkan oleh titik-titik pada kurva CD. Dan titik R menggambarkan suatu kombinasi yang dapat dicapai. Dengan demikian, secara potensial, negara tersebut dapat menaikkan produksi dalam perekonomian dari kombinasi yang ditunjukkan oleh titik P kepada kombinasi yang ditunjukkan oleh titik R. Akan tetapi, kegiatan ekonomi yang sebenarnya hanya berkembang dari M ke N. Berarti pertumbuhan sebenarnya lebih lambat dari yang secara potensial dapat berlaku. Perbedaan di antara pertumbuhan ekonomi potensial dan pertumbuhan ekonomi sebenarnya dapat pula ditunjukkan oleh grafik yang menggambarkan potensi perkembangan pendapatan nasional dalam jangka panjang dan perkembangan sebenarnya pendapatan nasional. Grafik A menggambarkan pendapatan nasional potensial, yaitu tingkat pendapatan nasional yang dicapai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan. Garis pendapatan nasional potensial yang semakin naik tersebut menggambarkan bahwa faktor-faktor produksi yang semakin banyak jumlahnya dari tahun ke tahun dan kemajuan teknologi yang menaikkan produktivitas menyebabkan semakin lama semakin banyak produksi nasional yang dapat diwujudkan. Akan tetapi, perekonomian tidak selalu menggunakan semua faktor-faktor produksi yang tersedia, termasuk tenaga kerja yang tersedia. Kekurangan pengeluaran agregat menyebabkan sebagian tenaga kerja yang menganggur dan perekonomian tidak akan mewujudkan pendapatan nasional potensial. Pendapatan nasional yang sebenarnya terwujud dari tahun ke tahun digambarkan oleh grafik B, yaitu grafik yang menunjukkan pendapatan nasional yang sebenarnya pada berbagai tahun. Perbedaan di antara pendapatan nasional potensial dengan pendapatan nasional sebenarnya dinamakan jurang produk nasional bruto atau jurang PNB. Apabila jurang tersebut wujud, pengangguran akan berlaku. Semakin besar jurang PNB, semakin besar pula tingkat pengangguran dalam perekonomian. Di samping keburukan ini, jurang PNB menyebabkan masyarakat tidak menikmati kemakmuran potensial yang dapat dicapainya. Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Ia selalu mengalami masa naik dan turun. Ada kalanya kegiatan perekonomian berkembang dengan sangat pesat, sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Pada periode lainnya, perekonomian mengalami perlambatan dalam perkembangannya, dan ada kalanya ia merosot dan berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan dalam jangka panjang dinamakan konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan atau business cycle. Satu siklus atau cycle dalam satu periode konjungtur berbeda dengan siklus pada periode yang lain. Namun demikian, sifat dasar dari setiap siklus adalah sama. Bentuk khas dari suatu siklus tidak banyak berbeda. Bentuk khas dari suatu fluktuasi atau siklus dalam konjungtur ditunjukkan dalam gambar 1-3. Grafik yang digambarkan menerangkan hubungan antara periode atau waktu dengan pendapatan nasional yang diwujudkan pada waktu tersebut. Dalam siklus ABCD, seperti yang terlihat pada gambar, pergerakan dari A ke B dan dari C ke D menggambarkan kegiatan ekonomi yang sedang mengalami kemunduran. Sedangkan pergerakan dari B ke C dan dari D ke E menggambarkan kegiatan ekonomi yang mengalami pertumbuhan. Kemunduran yang serius akan menimbulkan masalah pengangguran. Sedangkan perkembangan ekonomi yang terlalu pesat
akan menimbulkan kenaikan harga-harga atau lebih lazim dinyatakan sebagai inflasi. Ahli-ahli ekonomi berkeyakinan bahwa dalam suatu perekonomian yang sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar, siklus kegiatan ekonomi sangat labil. Perkembangan yang sangat pesat dapat diikuti oleh kemunduran kegiatan perekonomian yang serius. Siklus kegiatan ekonomi seperti itu dapat menimbulkan akibat buruk kepada perekonomian dan masyarakat. Pengangguran dan inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk ke atas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, ketidakstabilan ekonomi menimbulkan ketidakpastian, dan ini akan menimbulkan pengaruh buruk terhadap perkembangan ekonomi. Untuk menghindar terwujudnya masalah-masalah tersebut, usaha-usaha perlu dilakukan agar siklus kegiatan perusahaan bergerak dengan lebih stabil. Bagaimana dengan masalah pengangguran? Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Sebab lain adalah menganggur karena ingin mencari kerja lain yang lebih baik. Pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja dan ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri. Akibat buruk pengangguran. Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Di samping itu, ia dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk ke atas diri penganggur dan keluarganya. Apabila keadaan pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Faktor-faktor penyebab inflasi di negara industri adalah sebagai berikut. Di antaranya, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Yang kedua, pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi yang menuntut kenaikan upah. Akibat buruk inflasi adalah menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat, dan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memburuk sekiranya inflasi tidak dapat dikendalikan. Kebaikan dan keburukan perekonomian terbuka, yaitu dengan adanya ekspor dan impor. Kebaikan, memperluas pasar barang buatan dalam negeri, dan ini memungkinkan perusahaan-perusahaan dalam negeri mengembangkan kegiatannya. Adapun keburukannya adalah impor yang berlebih-lebihan dapat mengurangi kegiatan ekonomi di dalam negeri, karena hal tersebut berarti konsumen menggunakan barang luar negeri dan tidak menggunakan barang buatan dalam negeri. Lebih banyak pengangguran akan berlaku. Modal dalam negeri akan mengalir ke luar negeri. Ketidakseimbangan di antara pengaliran uang dari dalam ke luar negeri akan berlaku yang cenderung menurunkan nilai mata uang domestik. Tentang neraca pembayaran, yaitu neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri, dan dari dalam negeri ke negara-negara lain dalam satu tahun tertentu. Pembayaran-pembayaran yang dilakukan tersebut meliputi penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor, barang dan jasa. Aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal keluar. Aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek, seperti mendepositokan uang di luar negeri. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Adapun defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri.
Apa efek buruk defisit dalam neraca pembayaran? Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri, karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor. Harga valuta asing akan meningkat dan menyebabkan harga-harga barang impor bertambah mahal. Kegiatan ekonomi dalam negeri yang menurun mengurangi kegairahan pengusaha-pengusaha untuk melakukan penanaman modal dan membangun kegiatan usaha yang baru. Bagaimana kita melihat prestasi suatu kegiatan perekonomian? Dengan alat pengamat prestasi kegiatan perekonomian atau indikator makroekonomi atau macroeconomic indicator, yaitu yang pertama dengan melihat pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya, kemudian melihat penggunaan tenaga kerja dan penganggurannya bagaimana. Yang ketiga, dengan melihat tingkat perubahan harga-harga atau inflasi, dengan melihat kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran, surplus atau defisit. Yang kelima adalah dengan melihat kestabilan nilai mata uang domestik. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai dan perubahan serta pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Produk nasional atau pendapatan nasional adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan sesuatu negara dalam suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu produk nasional bruto dan produk domestik bruto. Produk nasional bruto yaitu faktor-faktor produksi milik warga negara sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan produk domestik bruto adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri, milik warga negara dan orang asing, untuk menghasilkan barang dan jasa dalam sesuatu negara. Kesimpulan pengertian keduanya adalah ukuran mengenai besarnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan menghitung pendapatan nasional real yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Menurut harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat presentasi atau pertambahan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB real yang berlaku dari tahun ke tahun. Misalkan di suatu negara dalam tahun 2002, produk nasional bruto real bernilai 120 triliun rupiah dan meningkat menjadi 126 triliun rupiah pada tahun 2003. Berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003? Berdasarkan data di atas, tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun 2003 adalah 126 triliun dikurangi 120 triliun dibagi 120 triliun dikali dengan 100% sama dengan 5%. Tingkat pertambahan kemakmuran dapat diketahui dengan menghitung pendapatan per kapita. Dalam contoh sebelumnya, misalkan pada tahun 2002, jumlah penduduknya 12 juta dan meningkat menjadi 12,2 juta dalam tahun 2003. Berapakah pendapatan per kapita tahun 2002 dan 2003? Dan berapakah kelajuan pertambahan kemakmurannya? Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dilihat dalam perhitungan di bawah ini. Tingkat pendapatan per kapita tahun 2002 sama dengan 120 triliun dibagi 12 juta, sama dengan 10 juta. Sedangkan tingkat pendapatan per kapita tahun 2003 sama dengan 126 triliun dibagi 12,2 juta, sama dengan 10,3278 juta. Sedangkan pertambahan pendapatan per kapita tahun 2003, 10,3278 dikurangi 10.000 juta dibagi 10 juta dikali 100% sama dengan 3,3%. Masalah tenaga kerja dan pengangguran. Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan di antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya.
Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja, diperlukan dua informasi, yaitu satu, jumlah penduduk yang berusia di atas 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Dan yang kedua, jumlah penduduk yang berusia di antara 15 sampai 64 tahun yang tidak ingin bekerja. Contohnya adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan penganggur sukarela lain. Bagaimana cara menghitung pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja? Misalnya dalam suatu perekonomian, yang tergolong sebagai penduduk usia kerja berjumlah 14.891.761. Tetapi hanya sebanyak 9.124.458 orang yang tergolong sebagai angkatan kerja. Di antara angkatan kerja tersebut, sebanyak 8.528.571 orang mempunyai pekerjaan. Berdasarkan kepada data di atas, tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengangguran adalah tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan 9.124.458 dibagi 14.891.761 kali 100 sama dengan 61,3%. Sedangkan jumlah pengangguran adalah 9.124.458 dikurangi 8.528.571 sama dengan 595.887 orang. Jadi tingkat atau persentase pengangguran adalah 595.887 dibagi 9.124.458 kali 100 sama dengan 6,5%. Tentang indeks harga dan tingkat inflasi. Berlakunya tingkat perubahan harga yang berbeda tersebut menyebabkan indeks harga perlu dibentuk untuk menggambarkan tingkat perubahan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu negara. Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen, atau lebih dikenal dengan istilah Consumer Price Index atau CPI, yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen. Bagaimanakah cara membentuk indeks harga? Yang pertama dengan memilih tahun dasar, yaitu tahun yang menjadi titik tolak dalam membandingkan perubahan harga. Yang kedua dengan menentukan jenis-jenis barang yang perubahan harga-harganya akan diamati untuk membentuk indeks harga. Dan yang ketiga dengan menghitung indeks harga. Berikut adalah contoh sederhana menghitung indeks harga konsumen. Misalkan ada sekelompok barang A, B, C, dan D. Kemudian ada weight age-nya atau bobotnya. Jadi untuk tahun dasar 1997 didapatkan harga dikalikan bobotnya, kemudian ditambahkan semuanya total menjadi 250.000. Untuk tahun 2003, total harga dikali weight age-nya adalah 600.000. Sehingga indeks harga adalah 600.000 dibagi 250.000 dikali 100%. Indeks harganya adalah 240%. Kemudian bagaimanakah menentukan tingkat inflasi? Misalkan pada akhir tahun 2002, indeks harga konsumen adalah 231. Dan pada akhir 2003, indeks tersebut adalah 240. Berapakah tingkat inflasi pada tahun 2003? Jadi tingkat inflasi dalam tahun 2003 adalah 240 dikurangi 231 dibagi dengan 231 kali 100% sama dengan 3,9%. Bagaimanakah kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran? Neraca pembayaran merupakan data yang memberi gambaran tentang lalu lintas perdagangan dan dana dari satu negara ke berbagai negara lain dalam satu tahun tertentu. Dua komponen penting dari neraca pembayaran yang perlu diperhatikan adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan atau overall balance. Bagaimana hubungan neraca perdagangan dan aliran modal?
Neraca pembayaran akan memberikan informasi mengenai nilai dan perkembangan ekspor dan impor. Defisit dalam neraca perdagangan yang disebabkan oleh impor yang melebihi ekspor mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di dalam negeri, dan masalah pengangguran yang lebih serius akan dihadapi. Modal dalam negeri akan mengalir keluar, dan modal keluar negeri tidak akan ditanam di negara tersebut. Apakah itu neraca keseluruhan atau neraca pembayaran? Neraca pembayaran menunjukkan data ekspor dan impor. Informasi penting lain yang dapat dilihat dari suatu neraca pembayaran adalah aliran modal jangka pendek dan jangka panjang. Aliran masuk dikurangi aliran keluar. Neraca keseluruhan yang negatif dan dinamakan defisit neraca pembayaran berarti mutasi-mutasi keuangan ke luar negeri adalah lebih banyak dari yang diterima dari luar negeri. Tentang kestabilan kurs valuta asing. Kurs valuta asing atau perbandingan nilai sesuatu mata uang asing, misalnya dolar US, dengan nilai mata uang domestik, misalnya rupiah. Banyaknya uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing tertentu. Harga dari sesuatu mata uang asing itu. Neraca keseluruhan yang mengalami defisit cenderung untuk menaikkan nilai valuta asing dan sebaliknya. Keteguhan kurs valuta asing dapat digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menilai kestabilan dan perkembangan sesuatu perekonomian. Apakah tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi? Yang pertama adalah untuk menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Kemudian, menghindari masalah inflasi. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Yang pertama adalah menstabilkan kegiatan ekonomi. Kestabilan ekonomi meliputi kewujudan dari 3 hal berikut. Yang pertama adalah tingkat penggunaan tenaga kerja adalah tinggi, jadi pengangguran rendah. Yang kedua, tingkat harga-harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti, atau inflasi terkendali. Yang ketiga, terdapat keseimbangan di antara ekspor dan impor, dan lalu lintas modal dari atau ke luar negeri, kestabilan harga-harga, dan kestabilan neraca pembayaran. Yang kedua adalah penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Pada umumnya berbagai negara tidak dapat terus-menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan pengeluaran agregat merupakan faktor yang terpenting yang menimbulkan keadaan tersebut. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berusaha menambah pengeluaran agregat biasanya hanya mampu mengurangi pengangguran, tetapi tidak selalu dapat mencapai kegiatan perekonomian pada penggunaan tenaga kerja penuh. Yang ketiga adalah bagaimana caranya menghindari masalah inflasi. Inflasi berlaku sebagai akibat dari ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Dalam keadaan seperti ini, biasanya tingkat inflasi tinggi dan sukar dikendalikan. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah inflasi perlu adanya kestabilan politik dan ekonomi dari suatu negara. Tetapi sering sekali inflasi berlaku sebagai akibat permintaan masyarakat yang berlebihan, pertambahan penawaran uang yang berlebihan, dan kenaikan dalam biaya produksi. Oleh karena itu, untuk yang kedua ini, masyarakat dihimbau untuk tidak berlebihan dalam berkonsumsi. Kemudian, sebaiknya tidak mencetak uang untuk hal-hal yang tidak perlu karena akan mengakibatkan inflasi. Yang keempat adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Dua alasan yang menyebabkan sesuatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang. Untuk menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah, dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat.
Yang kelima adalah mengukuhkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Neraca pembayaran yang tidak kukuh akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana ke luar negeri yang melebihi dari keadaan yang biasanya berlaku. Akibatnya, cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang asing meningkat. Juga inflasi berlaku. Kemudian biaya produksi meningkat. Sebaliknya, daya beli real masyarakat merosot dan akan lebih banyak pengangguran. Adapun bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan moneter. Yang ketiga adalah kebijakan segi penawaran. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Pengurangan pajak akan menambah kemampuan masyarakat membeli barang dan jasa, dan meningkatkan pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya, maupun untuk menambah investasi pemerintah. Langkah sebaliknya yaitu pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi dapat dikurangi. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Mempengaruhi penanaman modal, mempengaruhi penawaran uang, yaitu menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran atau efisiensi kegiatan perusahaan. Kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Kebijakan yang menekankan kepada tenaga kerja, yaitu yang pertama, meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dengan cara mengurangi pajak pendapatan. Dan yang kedua, meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksinya dengan cara memberi insentif pengurangan pajak atau pembebasan pajak. Kemudian pemerintah juga dapat memberi insentif kepada perusahaan dengan cara mengembangkan infrastruktur dan peningkatan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta.